Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amada arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. Fa'absaru mu'jizatal Qur'an wadihatan bisatil burhan. Fa'absalul quluba fi riyadih wa awradul fikra ala hiyadih. Thumma salatullahi ma taran nama hadin yasuku fi ardil hima ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, jamaah hadirin wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa inna taqwa hiya manba'us sa'adah wa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Ittaqullaha haythu ma kunta watbi'i sayyi'ata hasanatan tamhuha. Jamaah yang mulia, setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang wajib dipuja, karena hanya Allah yang wajib dipuji. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa bertandang di tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriyah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita semua sebagai seorang muslim merasa bangga dengan tahun baru Islam, sehingga banyak acara demi acara yang dilaksanakan, termasuk di GCV ini ada pawai obor, kemudian ada doa bersama ketika merayakan tahun baru Islam. Dan alhamdulillah tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam ke-6, tanggal ke-6 daripada Muharram 1443 Hijriyah. Berkah untuk yang senantiasa berpuasa dari tanggal 1. Semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Amin. Yang belum puasa, insya Allah kita niatkan nanti berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tasu'a dari kata tis'un, artinya 9. Asyura berasal dari kata asyratun, artinya 10. Puasa Tasu'a berarti berpuasa pada tanggal 9, Asyura berpuasa pada tanggal 10. Siap puasa? Insyaallah. Jatuhnya nanti hari Rebo sama Kamis. Ya, jatuhnya hari Rebo sama Kamis. Kemarin tanggal 1 hari apa? Halo? Wah, ya sibuk nyapek ya. Ya. Makan boleh, minum boleh, tetap fokus ya. Kemarin tanggal 1 Muharram hari apa? Selasa 8 tuh. Selasa 8. Berarti tanggal 9 10-nya Rebo sama Kamis ya. Berarti kita nanti puasa insya Allah hari Rebo sama Kamis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah tidak punya utang puasa Ramadan, maka niatnya puasa sunnah. Nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Dah cukup. Ya, niat. Atau mau ditambahin juga boleh. Nawaitu shauma ghadin yauma tasu'a fi syahril Muharram sunnatan lillahi ta'ala, boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh.
saya niat berpuasa besok hari bulan Muharram tanggal 9 lillahi ta'ala. Bagi yang masih punya utang puasa Ramadan atau masih punya utang puasa wajib, maka niatnya bukan sunnah tapi niat puasa qadha. Kalau niat puasa qadha, maka insya Allah sunnahnya dapat. Tapi kalau niat puasa sunnah, puasa qadhanya tidak dapat. Besok nih tanggal 9 nih, Bapak Ibu masih punya utang puasa Ramadan, harusnya niat puasa qadha, niatnya puasa sunnah. Nawaitu shauma ghadin sunnata lillahi ta'ala. Sunnahnya dapat, wajibnya kagak dapat, qadhanya kagak dapat. Tapi kalau niatnya puasa qadha, maka insya Allah sunnahnya dapat. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Insyaallah ya. Jadi jangan sampai salah niat. Kenapa? Karena niat itu penting. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi niat itu penting. Sesuatu bisa menjadi sah karena niat. Salat sah karena ada niat. Puasa sah karena ada niat. Jadi niat itu penting. Apa itu niat? An-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bifilihi. Niat adalah bermaksud kepada suatu perkara dengan dibarengi dengan mengerjakannya, dengan actionnya ya. Namanya niat. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah banyak yang sakit, di tengah banyak yang meninggal dunia ya. Di sini tidak terhitung berapa orang yang meninggal dunia, termasuk di bulan Zulhijjah kemarin sebelum tahun baru, salah satu keluarga kami yaitu ayahanda meninggal pada hari Kamis, dikuburkan di Sukabumi. Ini kemarin tuh baru pulang dari sana. Semoga para almarhum dan almarhumah yang meninggal Allah terima iman dan Islamnya, amin. Allah terima segala amal kebaikannya, amin. Allah ampuni segala dosa perdosaannya, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamaah yang mulia, Bapak dan Ibu, sholawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang kita harapkan syafaatnya. Dan nanti orang yang akan dekat kepada Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Ya, maka kita sangat bersyukur di sini ada tim sholawat, ada tim hadrah yang memang menjadi wasilah kita bisa baca sholawat. Bapak Ibu kalau baca sholawat di rumah gak diiringin sama hadrah, mungkin kebanyakan ada yang bisa, ada yang gak bisa. Tapi ketika kita hari ini ngaji, kumpul ngeriung, kita baca sholawat bareng-bareng. Jangan khawatir, sholawat itu adalah amalan yang insya Allah pasti diterima. Amalan yang insya Allah pasti diterima. Barang siapa yang membaca satu sholawat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas 10 kali sholawat kepada orang tersebut. Makanya perbanyak sholawat. Maka insya Allah orang yang memperbanyak sholawat nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dikenalin. Beda dengan orang yang jarang baca sholawat. Sholawat itu apa? Sholawat itu doa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ya Allah, salli wa sallim, berikanlah salawat dan salam keselamatan ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kepada para keluarga, para sahabatnya dan kita semua. Jadi doa isinya. Salawat itu artinya doa. Kita mendoakan Nabi, mendoakan Rasul supaya selamat. Pertanyaannya, Rasul itu orang yang celaka apa orang yang selamat? Dijamin celaka apa dijamin selamat?
dijamin selamat. Kita nggak baca sholawat, Rasul mah tetap selamat. Kita nggak ada yang baca sholawat di sini, Rasul mah tetap ada bagiannya di sorga. Sorganya udah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bernama sorga Firdaus. Lantas sholawat kita buat apa dong? Kalau kita mendoakan orang yang sudah selamat, ibarat gelas penuh. Kalau gelas penuh diisi, nambah airnya apa tidak? Luber coy. Ya, kagak nambah, airnya luber. Air gelasnya penuh, ditambah air, nambah nggak airnya? Enggak. Tapi luber. Nah, luberan itulah yang akan kembali kepada orang yang membaca sholawat. Ya. Sholawat yang dibaca, sholawat apa? Sholawat apa saja, mangga. Ya. Ada ya sholawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang paling pendek. Biasanya kita baca habis sholat ya. Habis sholat berjamaah. Kalau berjamaah, kalau kagak berjamaah, itu sallallahu ala Muhammad, bersalaman sama siapa? Ya. Nah, makanya rajin-rajin sholat berjamaah. Beres sholat berjamaah, salaman kita. Baca sholawat, ya, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi dan seterusnya. Kemudian ada lagi bacaan panjang, sholawat yang panjang dan sebagainya. Atau sholawat yang dinadomkan dan sebagainya. Mangga, fadhol. Intinya kita mengaturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang harus kita isi dengan berbagai macam pahala kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena di bulan Muharram pahala Allah lipat gandakan. Begitu juga dengan keburukan. Barang siapa yang bermaksiat di bulan Muharram, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, dia memilih untuk menanam dan mengumpulkan kebaikan. Apa kata Nabi? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis. Apa kayyis? Cerdas, bijaksana. Mandana nafsahu. Orang yang senantiasa memanage hawa nafsunya. Ya. Mengendalikan hawa nafsunya. Ini enaknya jam-jam segini di rumah nyantai, tidur, istirahat. Nah, kita masih meluangkan waktu untuk duduk, mendengarkan, baca sholawat, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Orang yang cerdas, dia pandai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah. Pertanyaannya, kalau waktu kita isi dengan ibadah, waktu habis nggak? Waktu habis nggak? Dipakai ibadah habis nggak? Habis. Dipakai maksiat habis nggak? Habis, saudara. Dipakai ibadah waktu habis, dipakai maksiat waktu habis. Orang yang cerdas, dia akan memilih bagaimana memanfaatkan waktu supaya dipakai buat ibadah. Karena yang namanya waktu itu nggak bisa kembali. Kita hari ini syariatnya tambah umur, hakikatnya umurnya berkurang. Makanya nanti kalau ada yang ulang tahun, ya boleh nggak beli roti? Boleh nggak beli kue? Jawab yang kompak. Boleh nggak beli lilin? Boleh beli lilin, tapi jangan dinyalain. Ya, apalagi kemudian nyanyi-nyanyi. Selamat ulang tahun kami ucapkan, ujung-ujungnya tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ketika meniup lilin, orang kafir Yahudi make a wish. Apa artinya? Membuat permohonan. Sambil tiup lilin, buat permohonan. Ini budaya yang gak boleh kita tiru. Boleh beli kue,
Mau yang setingkat, mau yang 2 tingkat boleh. No problem, nggak jadi masalah. Ya. Beli lilinnya boleh. Yang jelas jangan dinyalain. Kemudian lagu ulang tahunnya ganti. Jangan selamat ulang tahun. Ganti dengan Alfa Mabruk. Mabruk Alfa Mabruk Alaika Mabruk dan seterusnya. Ganti dengan doa. Ganti dengan doa. Maka jangan sampai di wilayah kita yang sudah banyak pengajian di mana-mana masih ada yang kemudian ulang tahun tiup lilin. Apalagi bapak dan ibu yang ulang tahun. Hah? Kalau bapak ibu ulang tahun, undang kiai, undang ustadz, ceramah, temanya kematian. Ustadz, nanti mohon hadir ya, saya ada acara ulang tahun. Temanya tolong Pak Ustadz nanti disampaikan tentang dahsyatnya kematian dan sakaratul maut. Nah, biar apa? Biar kita muhasabah. Karena orang yang tambah umurnya sebetulnya hakikatnya umurnya berkurang. Tiap hari umur kita bertambah apa berkurang? Berkurang. Karena setiap manusia sudah Allah jatahin umurnya masing-masing. Ada yang 1 sendok, ada yang 1 gelas, ada yang 1 botol, ada yang seember, ada yang seempang. Maksudnya bagaimana? Ada yang umurnya pendek, begitu brojol, out. Ada orang meninggal dunia, ada? Ya. Ada. Belum sempat ke PAUD, belum sempat ke TK, belum sempat melihat dunia, begitu brojol, out. Meninggal dunia. Padahal masih bayi. Ada yang lagi lucu-lucunya, Allah panggil, Allah ambil, meninggal dunia. Usia 5 tahun, usia 7 tahun, kan lucu-lucunya itu. Ada yang sudah beranjak dewasa, Allah panggil. Ada yang sudah tua, Allah panggil. Yang namanya umur itu punya jatahnya masing-masing. Ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang. Orang yang dikasih umur panjang, kata Nabi, usia umatku antara 60-70 tahun. Ya, mudah-mudahan kita sampai di usia tersebut. Amin. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Dan orang yang paling buruk di antara kita adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Makin tua makin gak karuan kelakuannya. Makanya semakin dewasa semakin baik, semakin dewasa semakin baik, semakin berumur semakin baik. Apalagi usia di atas 40. Nah, di sini ada yang U40, ya, di atas 40 ya. Nah, maka kita harus mulai nih bagaimana mengistiqomahkan diri dalam kebaikan. Karena kalau usia 40 belum istiqomah dalam kebaikan, kesananya akan sulit. Ya. Mudah-mudahan wasilah daripada majelis-majelis kita yang ada di perumahan GSP, baik Sa'adun Darwain, kemudian Hidayatul Muslimah, ataupun majelis-majelis yang lainnya. Di sini ada Sirojul Adkiya Ar-Rahman, kemudian Nurun Nisa, ya, FK Umat yang yang dibawa daripada FK Umat dan sebagainya. Mudah-mudahan menggiring kita menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang mulia, selain berpuasa, maka bulan Muharram ini adalah bulan memperbanyak sodakoh, bulan memperbanyak sedekah, sehingga ada momen tertentu di mana kita boleh dianjurkan menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Di sono, di tempat saya lahir di Sukabumi Cianjur, itu ada semacam kebiasaan. Jadi kalau Asyura nih, jadi pada maghrib para jamaah udah ke masjid semua. Sholat maghrib berjamaah, kemudian wirid zikir bersama, kemudian pada isya dilanjutkan dengan tausiah santunan anak yatim,
kemudian makan bubur yang hanya ada di bulan Muharram, namanya bubur Asyura. Jadi bubur biasa, cuman campurannya banyak, bumbunya banyak, termasuk daging ayamnya banyak, diuduk di situ semua, namanya bubur Asyura. Dari mana ada adat istiadat ngebubur di bulan Asyura? Ini tafaulan kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam dan umatnya yang saat itu Allah selamatkan dari banjir bandang selama 40 hari 40 malam. Jadi ada satu nabi Allah kasih umur panjang, ya, dakwahnya 950 tahun, namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini punya umat, cuman umatnya sedikit. 950 tahun berdakwah, umatnya hanya ada 80 orang. Termasuk anaknya ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk membuat bahtera, untuk membuat perahu. Kenapa? Karena Allah akan turunkan azab berupa banjir. Maka mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di mana? Di atas gunung. Umatnya makin mencela. Wah, Nabi Nuh nih udah gila nih, udah mulai gila. Masa bikin perahu di gunung? Hari demi hari sampai selesai, kemudian sampai hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit turunkan hujan, bumi keluarkan air 40 hari 40 malam. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Termasuk binatang-binatang dimasukkan ke dalam bahtera tersebut. Ada binatang yang besar, ada binatang yang kecil, termasuk di dalamnya ada kucing, ada anjing. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, di hari ke-40 Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keselamatan. Maka langit berhenti menurunkan hujannya, kemudian bumi menyerap airnya. Lama banjirnya surut, kemudian bahtera Nabi Nuh alaihissalam Allah selamatkan di Gunung Jud, di Jabal Jud, sampai akhirnya selamat. Nah, kemudian ada petugas dapur namanya koki, ini laporan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Allah Nuh, persiapan makanan kita tinggal dikit lagi. Mana? Katanya, ini gandum tinggal segini lagi. Kata Nabi Nuh, masak, bikin bubur. Dimasak oleh koki tersebut, dibikin bubur. Dibikin bubur. Setiap jamaah yang ada di perahu tersebut kemudian dijajarkan satu persatu, kemudian mengambil jatah makanannya masing-masing. Sambil dibagikan, Nabi Nuh alaihissalam tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi sudah terkenal. Kemudian membaca solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ditambahkan lagi. Diambil itu bubur, dibagikan, nggak habis-habis. Nggak habis. Makanya bapak-bapak kalau uang nggak pengen habis-habis, taruh di kantong, mau ngambil baca sholawat. Ya, kasih belanja ke istri. Cuman kan kadang-kadang kita mah naruhnya di ATM ya, di bawah bantal, apalagi di bawah kasur, habis deh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari segenggam gandum yang sedikit ini bisa mencukupi orang banyak. Ini wasilah daripada hari Asyura. Wasilah daripada keberkahan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di daerah kami di sana itu ada istiadat membuat bubur di hari Asyura. Nah, kita di sini boleh makanan apa saja, ya, nggak harus bubur. Silahkan makanan apa saja. Karena kita dari berbagai kota, dari berbagai daerah dan sebagainya, tinggal disepakati ini kumpul di mana? Di Masjid Halimatul Amin. Ngapain? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terbaik. Kemudian hari Asyura terkenal dengan lebaran anak yatim. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian yang Allah simpan pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Di antaranya dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa pada tanggal 10 Muharram hari Asyura.
Kemudian Allah selamatkan, Allah keluarkan Nabi, siapa yang Nabi yang ditelan ikan itu? Nabi Yunus alaihissalam. Allah selamatkan, Allah keluarkan dari perut ikan Nun itu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan dari apinya Raja Namrud, apinya padam. Nabi Ibrahim selamat itu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram ini banyak cerita, banyak keutamaan. Maka kita disunahkan ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Cuman makruh hukumnya kalau kita berpuasa hanya 1 hari, 10 Muharram doang. Awalnya nggak puasa, ujungnya nggak puasa. Ini makruh. Jadi puasa itu harus ada temennya, ya. Senin sama Kemis kan begitu, ya. Puasa awal bulan 2 hari, tanggal 1, tanggal 2. Puasa pertengahan bulan 3 hari, 13, 14, 15. Puasa akhir bulan juga begitu. Nah, ini juga dengan puasa Asyura, maka kita disunahkan selain puasa Asyura, puasa juga hari ke-9-nya, Tasu'a. Namanya puasa apa? Tasu'a. Kalau besoknya Asyura. Sekali lagi, siap berpuasa? Insya Allah. Minimal niat malam ini, ya. Minimal niat, insya Allah nih, nanti tanggal 9, tanggal 10 saya puasa, ya. Minimal niat malam ini, azam yang kuat. Barang siapa yang berazam yang kuat, maka insya Allah sudah mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, ya, insya Allah. Ibu-ibu siap nyiapin sahurnya, Bu? Siap, Bu? Siap, Bu? Insya Allah, ya. Menunya yang cakep, Bu, ya, jangan sahur garang japuh, Bu. Ya, makanannya yang bagus, ya, yang bergizi, kemudian yang ada sayur-sayurnya, ya. Ini biar semangat. Jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram juga adalah bulan bagaimana kita memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah, sudah diberikan usia yang cukup, usia yang panjang, ya. Kemarin banyak saudara-saudara kita yang sakit, kemudian banyak saudara-saudara kita yang meninggal dan sebagainya. Kita alhamdulillah Allah berikan sehat, Allah berikan panjang umur. Maka hadiahkan istighfar. Apa itu istighfar? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik istighfar khusus atau istighfar berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan wa wahab li wa tub alaina وتوب علينا توبة نصوحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي الفتى يا جيران العالمين يا أوحي الأرجو والكرم
ingsun laras iran kelawan muji maring pangeran kang paling rahman lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiap hari tanpa perhitungan, siang dan malam, rino lan wengi tanpa pitungan. Maka kita juga beribadah kepada Allah jangan ada hitung-hitungan. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala magfirahnya, berharap ridhonya, ya. Walaupun boleh kita mengharapkan dunia dari ibadah yang kita lakukan, tapi barang siapa yang mengharapkan dunia, Allah akan kasih dunia, tapi tidak ada bagian nanti di akhirat. Maka kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah, kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Allah ridho saja. Ketika ada yang nanya, "Pak, mau kemana?" "Mau sholat." "Emang sholatnya nanti yakin diterima?" Ya, diterima nggak diterima, yang jelas kita mah melakukan sholat perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mau diterima, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak diterima, kita sudah menggugurkan kewajiban, ya. Duh bolo konco, lanjut. Priya wanita ojo mung ngaji syariat pokok, gur pinter dongeng nulis lan suaranya ibu-ibu mana tinggal ada Rino burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara. Kalau orang Jawa pasti langsung ngerti ya. Nah, ada orang Jawa sini? banyak. Ya, banyak ya. Pasti pada tahu. Ini mengajak duh bolo konco priyo wanita. Wahai ibu, wahai bapak, ayo ngaji ya. Tapi ngajinya jangan syariat saja. Syariat bloko. Ya. Jangan ngajinya itu saja ya. Tapi pelajari ilmu tauhid ya. Kemudian ilmu yang lain-lainnya. Ilmu bagaimana zikir yang benar ya. Sholat yang benar. Kalau kata orang Sunda mah ibadah teh jangan hanya cangkang, tapi kudu dibarengan jeung eusi. Jadi jangan hanya kulitnya saja, tapi harus dengan isinya. Begitu juga dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka belajar itu jangan hanya ilmu syariat, tapi belajar juga bagaimana ilmu hakikat. Ya, kita jangan menghakimi orang dari penampilan luarnya. Bisa jadi penampilannya hina tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang berpenampilan mulia di hadapan manusia tapi sebetulnya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin mulia di hadapan manusia dan mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya ngaji itu hanya sebatas, apalagi ngajinya hanya via medsos. Bu, udah ngaji? Udah. Tiap hari saya ngaji di mana? Di Facebook. Ya. Baca nasihat di WA. Ya. Tapi ke majelis taklim nggak pernah. Ya. Jadi ulamanya ulama al-Facebookiyah. Ya. Masya Allah. Torikoh apa namanya? Copas, copy paste dan lain sebagainya. Perlu kita datang ke majelis taklim, perlu kita duduk bersama para jamaah, perlu kita bertatap muka dengan para guru-guru kita. Ini perlu, penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar agama, maka
nanti kehidupan akhirat kita akan celaka. Tembe burine bakal sengsoro. Nanti kehidupan akhirat kita akan celaka. Yang dimaksud buri di situ bukan belakang, tapi hari akhirat nanti kita akan celaka. Dan kita pengen selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian jangan menghakimi orang, walaupun kita sudah merasa sudah merasa melakukan dan lain sebagainya, sudah ngaji, sudah bisa ini bisa itu, jangan pernah menghakimi orang, jangan pernah memburukan orang. Seburuk-buruknya orang lain masih buruk diri kita, sebaik-baiknya diri kita masih lebih baik orang lain. Akeh kang apal Quran hadis senang ngafirke marang liyane kafire dewe dadi gatene yen isi kotor ati akale, yen isi kotor hati akale. Jangan pernah mengkafirkan orang, jangan pernah menghakimi orang itu buruk. Rumusnya, seburuk-buruknya orang masih buruk diri kita, sebaik-baiknya diri kita masih baik orang lain. Hari ini banyak akeh kang apal Quran hadis. Banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi seneng ngafir ke marang liane, senang mengkafir-kafirkan orang, senang ngeburuk-burukan orang dan sebagainya, menghakimi orang dari penampilan dan sebagainya. Ini kenapa? Yen isi kotor ati akalnya, ati akalnya masih kotor, ya. Makanya kita mah jangan pernah menghakimi orang dari penampilan, ya. Jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu tetap istiqomah dalam kebaikan, tetap istiqomah hadir ke majelis taklim. Kenapa? Karena hadir di majelis taklim adalah wasilah kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang nasib akhirnya Allah kehendaki baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan difakihkan dalam perkara agama, dia akan dipahamkan dalam perkara agama. Orang yang paham agama insya Allah tidak akan menyakiti orang lain. Orang yang paham agama insya Allah tidak akan berani menyentuh apalagi memakan barang-barang yang haram. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Karena dia paham mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Namun di sini saya pengen kita semuanya, ya, kalau belajar agama itu sedikit demi sedikit diamalin. Jangan burho bubar poho, barho bubar poho, ya. Tadi dibahas, udah beres pengajian malah melakukan, ya. Islam mengajarkan al-nadhafatu minal iman, kebersihan dari bagian daripada iman. Nih habis ngaji harus bersih. Jangan ngandelin panitia. Ada panitia ini. Panitia udah capek, ya. Nyiapin panggung, nyiapin tiker, segala macem, bakar bekakak, ya kan? Kata udah. Panitia udah capek, kesian. Nah kita nih begitu bubar, bekas makanan kita, bekas sampah kita ambil, masukin tong sampah banyak. Praktek namanya an-nadhafatu minal iman. Jangan sampai an-nadhafatu minal iman cuma jadi slogan biasa saja. Di Indonesia buang sampah sembarangan itu adalah budaya. Betul Pak, betul? Betul. Coba lihat di pojok-pojokan tuh. Masya Allah. Sampah di mana-mana. 6 tahun sekolah SD, 3 tahun sekolah SMP, 3 tahun sekolah SMA, belum lagi kuliah, hasilnya buang sampah sembarangan. Padahal Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman. Kenapa kita kalah sama orang Jepang? Kalau orang Jepang yang muslim wajar, dia tahu an-nadhafatu minal iman. Ini mereka yang tidak muslim saja, mereka paham dengan kebersihan. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan hanya jadi slogan biasa, jangan hanya jadi bahan pengajian, tapi kita praktekkan. Wala yasrobanna qaiman, janganlah kalian minum dengan berdiri. Praktekin,
Minum jangan berdiri, minumnya sambil duduk, tangannya tangan kanan, minumnya diseruput. Itu cara Islam. Adab Islam mengajarkan demikian. Pakai begitu. Makan mau sehat, kehidupan mau sehat, awali dengan garam, akhiri dengan garam. Kata Nabi, barang siapa yang makan diawali dengan garam, diakhiri dengan garam, Allah selamatkan dari 70 macam penyakit. Saya mau tanya, saya makan itu sehatnya pakai tangan apa pakai sendok? Tangan. Pakai tangan. Ya, cuci tangan dulu dengan air yang mengalir. Ya. Ulah dikobokan. Habis itu kobokannya diminum. Ya. Dengan air yang mengalir. Kemudian sediain garam. Ya. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Makanya banyak penyakit. Barang siapa yang makan diawali dengan garam, diakhiri dengan garam, insya Allah Allah selamatkan dari 70 macam penyakit. Baca doa Allahumma hani ammari'ah. Ya. Minum susu ada doanya. Nah, kemarin pada minum susu nggak? Hah? Tafaulan, ya. Tafaulan. Jadi Muharram itu awali dengan minum susu putih. Bapak-bapak jangan salah tafsir. Minum bukan ngenyot. Ya, ini harus jelas nih, pikir soalnya nih. Ya, mana cicing lah, jadi minum susu putih. Nah, susu apa? Susu apa saja. Boleh susu sapi, boleh susu kambing, ya, boleh susu kental. Pokoknya minum susu putih. Doanya Allahumma barik lana fihi wazidna anhu. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fihi wazidna anhu. Itu doa minum susu. Ada lagi doa minum susu yang lain. Allahumma janibna syaitan wa janibna syayatin fima razaqtana. Ini fikih harus jelas. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah ngaji, praktekin. Islam mengajarkan, agama kita mengajarkan, Nabi mengajarkan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau ke masjid, pakai pakaian yang terbaik. Praktekin. Jangan baju main itu, baju tidur itu, baju ke masjid juga itu. Masya Allah sederhana sekali. Coba kalau ke kondangan, ganti pakai baju batik. Sepatunya disemir dulu, rambutnya disisir dulu, yang satu miring ke kiri, yang satu miring ke kanan. Masya Allah, luar biasa, menghargai orang. Masjid menghargai Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum. Pakai pakaian yang terbaik. Bila perlu pakai wangi-wangian. Ya. Jangan pakai baju biasa. Ya, apalagi yang belakangnya ada tulisan semen 3 roda. Nanti dibaca sama anak-anak, kokoh dan terpercaya. Repot urusannya. Ya, pakai pakaian yang terbaik. Kemudian disunahkan pakai sorban. Cuman jangan lebay juga. Kadang-kadang begini, ada orang bukan ustadz, bukan kiai pakai sorban. Duh, kamu kan bukan ustadz, jangan pakai sorban. Gak boleh begitu. Sorban ini adalah sunnah. Apa kata Nabi? Ta'ammamu fa'innal malaikata ta'ammamat. Bersorbanlah kalian karena seluruh malaikat semuanya pakai sorban. Ta'ammamu fa'inna syaitona la ta'ammamat. Bersorbanlah kalian karena setan gak pakai sorban. Jadi pakai sorban ini sunnah. Bukan karena ustadz, bukan. Ini kadang suka ada yang lebay juga nih. Bukan ustadz pakai sorban katanya. Atuh besoknya nggak dipakai lagi. Sunnah pakai sorban, bukan wajib, sunnah. Cuman alangkah baiknya kita semuanya bersorban. Kalau hari Jumat usahakan pakai baju putih, sorban putih, peci putih. Ya, sedekah juga uangnya warna putih. Gopean dong. Kalau sedekah yang uangnya warna merah, ya. Kalau nggak ada warna merah ya yang agak matang-matang dikit lah. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, praktekin. Begitu juga dengan ketika kita sedang sholat, pastikan pakaian, badan, tempat suci. Bukan hanya bersih. Nih yang masih suka nyimpen uang di kantong nih, nggak pakai dompet, nggak pakai uang, nggak pakai kantong uang nih.
dari mulai sekarang hentikan. Ya, karena itu adalah apa namanya bisa merusak daripada ibadah kita. Saya mau tanya, ketika kita transaksi menggunakan uang, uang itu dipegangnya oleh banyak tangan, ke pasar, ke mall, ya, kena najis, kena liur, kena debu dan lain sebagainya, dimasukin kantong kita, masukin kantong, set, masuk kantong. Kita sholat, kita nggak tahu nih uang, mungkin bekas dipegang oleh orang yang najis umpamanya, kena najis sehingga kering. Uangnya najis nggak kira-kira? Najis, dimasukin kantong kita. Kita sholat bawa uang najis, maka ini merusak daripada ibadah kita. Beda ceritanya kalau uangnya kita masukin kantong uang atau dompet atau tas, masukin tas, masukin dompet, masukin kantong uang, kemudian dompetnya kita kantongin, kita ngantongin dompet, ngantongin uang, dompet, ya, ngantongin dompet, atau dimasukin ke tas, tasnya kita soren, kita bawa uang apa bawa tas? Bawa tas. Ya, maka hati-hati mulai sekarang, ya, jangan berani-berani kita apa namanya masukin uang tanpa alas. Makanya sunnah kalau uang itu diamplopin, ya, biar apa? Karena amplop insya Allah suci, ya, kertas apalah, kertas bungkus, pokoknya kertas yang suci dibungkus, ya, baik itu oleh dompet, oleh kertas, oleh tas, kantong uang dan sebagainya, baru masukin kantong kita. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, karena ini banyak yang sampai hari ini demikian, ya, jadi belum paham ke arah sana. Ini pentingnya kita ngaji biar tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, ya. Jam 22.52 udah jam 11 nih, ya. Kalau ngaji dipanjangin panjang, dipendekin pendek, ya. Yang jelas mudah-mudahan Bapak Ibu ini senantiasa terus istiqomah semangat untuk mencari ilmu. Karena insya Allah ilmu ini yang akan menyelamat kita di dunia dan di akhirat. Ilmu ini yang akan menjadi sarana diterimanya amal ibadah kita. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima. Maka wajib semua dari kita, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ngaji. Orang yang nggak ngaji maka dia menggugur berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengaji hukumnya fardu wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Di sini banyak ustaz-ustaz muda, ya. Kalau saya disebut muda enggak, disebut tua enggak, ya. Ustaz kagok. Ya, disebut muda, udah mudanya dulu gitu ya. Disebut tua, enggak tua-tua banget. Ya, kagok berarti saya mah, ya. Nah, di sini alhamdulillah banyak ustaz-ustaz muda, ya. Banyak kiai-kiai muda, banyak guru-guru muda. Sok bismillah, mau kemana kita arahan kita, ya. Seorang guru enggak boleh milih-milih murid. Enggak boleh. Tapi seorang murid boleh milih-milih guru. Saya ulangi nih, seorang guru gak boleh milih-milih santrinya. Bapak kamu kerja apa? Kerja gajinya berapa? 10 juta Pak Ustaz per bulan. Oh, ngaji. Kamu berapa bapak kamu gajinya? Duh, nggak tentu Pak Ustaz. Ya ngajinya ke guru aja ya, sana ya. Nah, ini namanya milih-milih nih, ya. Jamaah yang kelihatan tajir pakai mobil ngaji sama dia. Wah, ini motor butut nih, otok-otok, sana aja kan. Sana. Pilih-pilih namanya. Seorang guru nggak boleh milih-milih santrinya, nggak boleh milih-milih muridnya. Tapi murid boleh pilih-pilih guru. Maksudnya bagaimana? Oh, ini guru minumnya tangan kiri nih. Wah, ya. Oh, ini guru ngeludahnya sembarangan nih. Ya, ini guru tapi kadang-kadang nyuci motor dengkulnya kelihatan nih. Ini agak rebes nih, ya. Masya Allah, nggak beres nih urusannya. Boleh milih guru. Mana yang boleh yang
kita menjadikan guru itu boleh ya kalau seorang murid. Tapi tetap yang namanya ulama, kiai, ustadz wajib kita hormati. Yang bukan ustadz juga wajib kita hormati, apalagi ustadz. Yang bukan kiai aja wajib kita hormati, apalagi yang kiai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga berkah untuk semuanya, berkah untuk Sa'adud Dharain, berkah untuk Hidayatul Muslimah, berkah untuk GCP, berkah untuk FK Umat, Halimatul Amin dan sekitarnya, para panitia, para bu nitia, para tim hadrah, para tim salawat, semuanya. Ya, mudah-mudahan keberkahan Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa qali sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa adhimi sultani. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Rabbana najina minal qaumil zalimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna jami'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna jami'a. Allahumma ij'al lana wa ahlana wa auladana wa talamidana wa atba'ana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa min ahli jahli wal hidair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami haturkan terima kasih kepada Kiai Yana Gunawan. Semoga apa-apa yang beliau tadi sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Acara demi acara telah kita lalui bersama, namun sebelum menutup acara, saya sebagai pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geneng singa itu. Cek satu dua. Hadroh siap hadroh. Hadroh siap hadroh. Hadroh siap.